Sepanjang tahun 2020, pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan pada segala aspek kehidupan. Namun, di tengah keterbatasan ini, Prudential Indonesia menjadikan tantangan yang ada sebagai peluang untuk lebih aktif, menghadirkan dukungan dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Kami bertindak secara proaktif, bantu masyarakat hadapi pandemi dengan berbagai inisiatif dan inovasi. Kami juga wujudkan inovasi layanan berbasis digital untuk mengatasi keterbatasan yang terjadi, agar masyarakat dapat terus terproteksi. Dengan menghadirkan transformasi digital yang dapat diakses dengan mudah melalui ragam inovasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Tidak sampai di situ, berinovasi juga turut hadir sebagai solusi perlindungan jiwa dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin berkembang dengan senantiasa menghadirkan perlindungan yang komprehensif dan terus menghadirkan berbagai inovasi baru agar dapat memenuhi kebutuhan yang kian beragam dan juga dapat mempermudah Anda dalam memanfaatkan layanan kami. Bagi kami, kesehatan Anda adalah yang utama. Maka kami mengajak Anda untuk tetap aktif menjalankan gaya hidup sehat melalui Pulse. Melalui ragam inovasi tersebut, kami tetap tangguh, meski kondisi pasar penuh dengan ketidakpastian. Sinergi yang kami ciptakan di dalam Prudential Indonesia membuat perusahaan sukses mencatatkan hasil kinerja bisnis yang kokoh. Melalui pertumbuhan yang persisten ini, kami menjadi salah satu perusahaan asuransi dengan kinerja terbaik di tahun 2020. Di unit bisnis syariah, kami juga berkontribusi dalam memaksimalkan potensi ekonomi syariah di Indonesia. Total kontribusi kami berhasil mencatat hasil yang baik di sepanjang tahun 2020. Kami berhasil bertahan dalam kondisi sulit ini dengan tetap memberikan performa terbaik dari segi ketahanan perusahaan dan pelayanan yang maksimal untuk nasabah. Lebih lanjut lagi, melalui kegiatan unit usaha syariah, kami melihat gaya hidup halal telah menjadi bagian yang semakin tidak terpisahkan dari masyarakat saat ini. Kami juga memiliki visi menjadi mitra syariah terpercaya dan terbesar melalui kegiatan literasi keuangan komunitas syariah. Dan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi terkait gaya hidup halal, kami hadirkan Prusyalira di Pulse. Pelayanan yang prima tentunya tidak akan efektif tanpa jangkauan yang luas. Maka kami berupaya untuk selalu lebih dekat dengan Anda, dengan terus memperluas jangkauan pelayanan dan menyediakan berbagai jaringan pemasaran, melalui perbankan, serta bermitra dengan banyak jaringan rumah sakit ternama di dalam dan luar negeri untuk memberikan kenyamanan rawat inap bagi nasabah. Besarnya kepercayaan Anda terhadap pelayanan kami membuat Prudential Indonesia tetap meraih apresiasi dari berbagai institusi ternama di sepanjang tahun 2020. Kami juga tetap dipercaya sebagai asuransi jiwa nomor 1 pilihan masyarakat Indonesia. 25 tahun sudah, kami tumbuh bersama Anda, setia mendampingi dalam berbagai tantangan. Dengan semua pencapaian dan kesuksesan yang telah diraih, tidak lantas membuat kami puas. Kami optimis untuk menjadi semakin kuat, terus mendampingi Anda menghadapi berbagai tantangan kesehatan dan finansial masa kini dan masa depan. Dan dapat terus membantu masyarakat Indonesia menjalani kehidupan lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat datang semuanya Bapak Ibu sekalian, ayah bunda di acara health webinar ya Bapak Ibu sekalian, webinar kesehatan kerjasama antara Bright Future dengan Rumah Sakit EMC Pekayon. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu sekalian. Ya, thank you ya buat kehadirannya ayah bunda semua ada di sini. Tentunya ayah bunda hadir di sini tentunya mau give the best ya, yang terbaik buat anak-anak tercinta, anak-anak kita, buah hati kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Dan temanya kali ini di roadshow acara webinar ini temanya sangat menarik nih buat kita semua nih ayah bunda semua ya. Ya ini rahasia anak tumbuh sehat dan cerdas. Wow, keren banget ya. Ternyata untuk membuat anak sehat dan cerdas tentunya ya itu ada rahasianya.
Dan ini adalah impian setiap orang tua semua ya, termasuk saya juga ya. Saya seorang ayah dengan 3 anak ya. Pengen dong anak-anak tumbuh dengan sehat dan cerdas juga ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua di sini, ayah bunda semua yang memiliki anak-anak tentunya memimpikan hal yang sama. Dan untuk itu topik ini kita hadirkan nih untuk ayah bunda sekalian ya. Oke, sebelum lebih lanjut, kita lanjutkan sama-sama kita buka acara kita dengan sama-sama berdoa, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, tentunya kita juga berdoa ya, semoga jaringan WiFi kita semuanya lancar, terutama khususnya untuk Dokter Ajeng Indriastari yang sudah hadir di sini, keren banget ya. Dokter Ajeng, spesialis anak yang sudah ada di sini. Wow, terima kasih Dokter Ajeng, keren banget ya. Terima kasih Pak Bayu. Kita masuk, Mbak Ajeng. Pasti sangat dicintai sama anak-anak ya, dokter ya. Oke, terima kasih juga dari Rumah Sakit IMC Pekayon, Ibu Evin dan Pak Nadir. Thank you ya, Bu Evin dan Pak Nadir ya atas kehadirannya. Tentunya kehadiran dokter dan dari rumah sakit Bu Evin dan Pak Nadir ini sangat berarti sekali ya buat kami semua, baik sebagai member di Bright Future ini adalah satu komunitas dari Prudential, juga buat klien-klien kami, nasabah-nasabah kami, dan semua masyarakat ya, karena ini adalah bagian dari program kita untuk memberikan edukasi buat masyarakat ya, bekerja sama dengan rumah sakit yang memang berpartner dengan Prudential, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian. Oke. Ya, seperti saya sampaikan tadi, pasti kita semua menginginkan anak-anak kita tumbuh dengan sehat dan cerdas. Ya, Bapak Ibu sekalian, setuju ya? Setuju ya? Di sini boleh di-chat ayah bunda yang setuju menginginkan itu, silahkan di-chat. Setuju banget ya. Ya, karena kalau banyak yang setuju, tentunya Dokter Ajeng tambah semangat nih mau memberikan ilmunya ya, Dokter Ajeng ya. Iya, Pak Gayu. Iya, ya, karena itulah tentunya misi dari kita semua ya, dari Rumah Sakit IMC juga memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, dan ayah bunda terhebat semua yang ada di sini. Oke, ya, karena waktu terus berjalan ya, Bapak Ibu sekalian, karena waktu terus berjalan, maka kali ini ya, sesi kali ini akan dilanjutkan oleh Ibu Evin dari IMC Pekayon yang akan menjelaskan ke ayah bunda sekalian nih, apa sih fasilitas-fasilitas yang ada di IMC Pekayon ya. Ini salah satu rumah sakit swasta yang wow, luar biasa, fasilitasnya bagus banget, ada di Bekasi, tepatnya di Pekayon ya. Oke, untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu Evin untuk menyampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Gayu. Selamat malam Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian. Terima kasih sekali lagi saya mewakili Rumah Sakit IMC Pekayon. Terima kasih nih kita sudah dipercaya untuk membawakan edukasi kesehatan malam hari ini ya. Mungkin saya mengucapkan selamat dulu nih karena Bright Future juga infonya baru bergabung gitu ya Pak Gayu ya. Jadi ya, betul. Semakin besar, semoga semakin bisa melayani nasabah dengan baik. Saya izin share screen ya Pak. Silakan. Recording in progress. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Ya, izinkan saya beberapa menit ke depan menyampaikan sedikit gambaran tentang fasilitas yang ada di IMC. Mungkin di sini Bapak Ibu Ayah Bunda ngelihat ada 2 logo, IMC Hospital dan Omni Hospital. Jadi untuk informasi bahwa seluruh Omni Hospital Group sudah bertransformasi atau sudah berganti nama menjadi IMC Healthcare, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini adalah rumah sakit kami, seluruh Omni sudah berganti nama menjadi IMC.
Jadi yang di Pulau Mas, Cikarang, Alam Sutra, dan termasuk Pekayon itu sudah menjadi RSIMC. Begitu. Nah, ada 2 unit lagi di Tangerang dan di Sentul itu juga jadi grup kami. Jadi sekarang sudah ada 6 cabang IMC di Jabodetabek, dan nanti ke depannya akan ada bertambah 2 lagi Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan ada 8. Begitu ya. Kemudian ini gambaran sedikit tentang perubahan tadi. Kalau Bapak Ibu Ayah Bunda suka nonton FTV atau sinetron di SCTV, Indosiar, nah itu adalah sister company kami. Jadi yang suka pakai Grab atau nonton video.com itu juga sister company kami. Jadi kami sudah berada di dalam satu grup raksasa MTech Group. Jadi kami adalah healthcare-nya untuk penyediaan pelayanan kesehatan bagi Bapak Ibu Ayah Bunda ya. Kemudian ini khusus untuk IMC Pekayon sendiri, mungkin gambarnya masih Omni, tapi sekarang semuanya sudah berganti, logonya sudah berganti menjadi RS IMC Pekayon. Alamatnya di Pulau Ribung, nomor 1 ya, Ayah Bunda, Bapak Ibu. Kami ada 103 bed dengan 53 spesialis. Nanti kedepannya juga akan bertambah lagi, semakin banyak dokter spesialis yang bergabung dengan kami, dengan 22 ruang konsultasi atau poli yang saat ini sudah ada. Kemudian pelayanan 24/7 pelayanan 24 jamnya sudah pasti ada emergency lab, farmasi, sampai kepada tindakan-tindakan di ruang operasi kita juga sudah bisa melaksanakan pelayanan tersebut begitu ya. Untuk radiologi di situ tertera 1,5 Tesla dan CT scan 128 slice. Artinya alat kami sudah mumpuni, sudah canggih sehingga bisa menangkap lebih detail gambaran-gambaran sehingga itu nanti mendukung diagnosa oleh dokter-dokter spesialis kami. Kemudian ini Center of Excellence atau kekhususan, ada jantung, ada urologi, saluran cerna, kemudian digestif, urologi saluran kemih, kemudian digestif saluran pencernaan, neuroscience itu terkait dengan syaraf, ortopedi, tulang dan sendi, dan kita juga ada fertility clinic. Dokter Bu Evin, ini slide-nya belum berubah ya? Oh, sorry, saya coba close ya. Sekarang Pak, sudah muncul? Oke, sekarang sudah muncul nama-nama dokter. Ternyata tadi belum muncul ya. Baik, yang ini adalah dokter-dokter di kardiovaskular, artinya dokter-dokter jantung kami, ada dokter Ahmad Hamonangan, ada dokter Kabul, ada dokter Nurul. Mereka bertiga sudah bisa melakukan tindakan-tindakan terkait jantung ya Bapak Ibu. Kemudian ini digestive center, kita sudah ada bedah digestif dengan dokter Velmon, kemudian internis khusus penyakit dalam biasanya dengan dokter Aden, dan didukung juga oleh dokter bedah umum kami, ada dokter Rudi dan dokter Henry. Kemudian ini untuk orthopedic center, kita punya 2 dokter spesialis, dokter Aryo dan dokter Prori, terkait dengan cedera di lutut, habis kecelakaan mungkin seperti itu, dan lutut yang nyeri, nah itu nanti kaitannya dengan dokter ortopedi. Ini internis kami yang lain ada dokter Richard, dokter Johanna, dan dokter Lucresia. Kemudian tadi terkait saluran kemih, kita ada dokter Firtantio ya, yang juga bisa melayani untuk batu ginjal, saluran kencing, seperti itu. Ini untuk dokter objin kami, dokter Dian, dokter Probo, dan dokter Dewi, ada satu lagi dokter Dwi yang belum masuk di sini. Jadi ini adalah dokter-dokter objin kami. Sekedar informasi, jika ada tindakan-tindakan laparoskopi, artinya pembedahan dengan minimal sayatan, biasanya dokter Dian bisa melakukan untuk miom ataupun kista. Ya, kemudian ini tadi fertility clinic. Slide-nya belum berubah, Dok. Belum berubah lagi? Iya. Apa ya, nge-lag. Belum diklik mungkin yang untuk kalau presentasinya belum klik mungkin. Sudah sih yang harus. Yang ujung kanan bawah. Oh. Sekarang sudah muncul fertility. Oh, belum. Kadang-kadang begitu memang berarti nggak dari nggak apa-apa ya, saya klik sambil dari lanjutkan situ sambil aja. Ya. Jadi silakan. nggak apa-apa ya sambil saya lanjutkan. Untuk dokter fertility kami punya dokter Manda atau dokter Marinda. Nah, ini semoga muncul ya. Sudah. Ya, udah muncul, Mbak. Oke, ini dokter Marinda Zuzanta atau biasa kami panggil dokter Manda. Beliau salah satu satu-satunya sih saat ini adalah dokter konsultan untuk fertility. Nah, beliau juga suka mengadakan kelas-kelas konsultasi private
sebulan sekali untuk bunda-bunda dan ayah yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk menambah momongan atau mendapatkan momongan seperti itu ya. Jadi bisa dengan dokter Manda. Slide selanjutnya berganti, baik ini dokter anak. Nah, salah satunya dokter Ajeng yang sudah bergabung dengan kita. Dokter Ajeng ini memang andalan kami untuk tumbuh kembang. Jadi kalau terkait dengan tumbuh kembang anak, dokter Ajeng jagoan kami di IMC Pekayo untuk tindakan-tindakan lain juga. Biasanya kami mengarahkan ke dokter Ajeng untuk tindakan-tindakan seperti kontrol pada umumnya seperti itu. Jadi memang ada dokter lain juga, ada dokter Agni, dokter Andras, dan dokter Dedi Rahmat untuk dokter spesialis anak kami. Ini dokter kulit kami, dokter Andina, kemudian dokter spesialis mata kami dengan dokter Ruth. Ini gambaran sedikit Bapak Ibu untuk kamar perawatan kami punya 5 tipe. Nah, untuk prudensial biasanya one bed, two bed begitu ya Pak ya. Jadi ini one bed tertinggi kami, kami sebutnya suite slide-nya room. belum kegeser lagi, Mbak. Oke, nge-lag lagi ya. Nge-lag lagi. Apa Bagian coba? bawah Pilihan tadi share screen-nya yang mungkin salah, Mbak. Bu Dok. Sudah share mungkin seperti biasa sih ya. Oh, enggak, coba. Pilihan share screen yang dipilih. yang di Pilihan apa, view-nya. view kanan bawahnya itu yang paling kanan bawah belum diklik mungkin. Oke, sebentar. Oh, enggak, aku yang share, Mbak. Oke, boleh sambil saya ini ya, Oh, iya. sambil saya lanjutkan. Jadi kita punya 5 tipe untuk kamar Bapak Ibu. Jadi kita ada suite room. Suite room itu adalah kamar one bed tertinggi. Langsung ke bawah aja, Mon. Suite room kamar tertinggi, kemudian ada one bed terendah, kita di VIP gitu. Ini juga belum berganti ya. Kemudian yang two bed kita ada 1 tingkat saja. Jadi kalau di beberapa rumah sakit mungkin one bed, two bednya ada beberapa tingkat. Kalau kita one bednya hanya ada 2 jenis, kemudian two bednya 1 jenis, kemudian dilanjutkan dengan 3 bed dan 5 bed. Seperti itu ya. Boleh dilanjutkan, Mun? Udah, Mbak. Di saya belum muncul. Oke. Selanjutnya kami mungkin juga informasikan, belum muncul juga, informasikan bahwa memang kami saat ini juga menerima, ini medical check up ya, kami sudah panel dengan prudensial, jadi kita sudah bekerja sama untuk medical check up bagi nasabah ataupun pranasabah. Jadi kalau ayah bunda mau buka polis, biasanya ada beberapa yang medikal di IMC Pekayon kita sudah bisa melayani. Kita ada di lantai 2, one stop service, ayah bunda tidak usah naik turun karena berada di dalam 1 lantai. Gitu ya. Kemudian kita punya rehabilitasi juga, rehab medik, jadi di sana bisa rehabilitasi pasca stroke atau pasca kecelakaan, dan beberapa kasus kami prudensial cover ya, Pak Gayus, Bu Dahlia gitu. Jadi oke banget untuk ini. Kemudian kita IGD itu kita jangan khawatir Bapak Ibu, mungkin sekarang COVID lagi naik, jangan khawatir bahwa IGD kami punya 1 ruangan khusus isolasi IGD namanya. Jadi ketika ada pasien-pasien dengan keluhan ke arah COVID ataupun sudah membawa hasil PCR dan antigen yang positif, itu langsung dimasukkan ke dalam kamar isolasi di IGD kami. Jadi kami sangat menjaga keamanan nasabah, Bapak Ibu semuanya, begitu. Kemudian boleh lanjut, Mun. Kami juga sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu. Jadi jika mungkin ada kenalan yang berada di perusahaan yang ternyata sedang bekerja dan mengalami kecelakaan, nah itu juga kami sudah bisa melayani karena kami salah satu pusat kecelakaan kerja juga. Jadi IMC Pekayon merupakan pusat kecelakaan kerja yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Begitu. Kemudian gambar yang di bawah itu kan ada gambar aku dokter cilik ya. Nah, sejak sebelum pandemi kita suka ngajak anak-anak untuk main ke rumah sakit. Kita ada ruangan tersendiri dan dokter Ajeng biasanya suka nih ketemu menyapa anak-anak. Ya gitu, semoga pandemi segera berakhir, kita bisa mulai lagi kegiatan aku dokter cilik, belajar bareng sama dokter Ajeng, nanti jadi dokter, diajarin stetoskop. Jadi stetoskopnya asli gitu. Jadi kita punya alat-alatnya untuk kita bisa belajar bersama. Itu saja Bapak Ibu. Yang terakhir kontak kami, ada Bu Yuda, Head of Sales kami, kemudian saya Evin dan Nadir. Kami siap untuk melayani Bapak Ibu ketika memang membutuhkan pelayanan di IMC Pekayon. Sekali lagi terima kasih
untuk Bright Future yang sudah mempercayakan edukasi malam ini ya. Selanjutnya nanti biar lebih puas langsung bertanya dengan Dr. Ajeng. Saya kembalikan ke Pak Gayu, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Evin. Wah, pemaparannya jelas sekali ya mengenai fasilitas, kemudian dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit IMC Pekayon ya. Keren banget ya. Mudah-mudahan ini menjadi alternatif ya terbaik juga untuk nasabah-nasabah kita yang memang perlu dilakukan rawat inap ya untuk di salah satu rumah sakit terbaik yang ada di Bekasi. Tapi juga tentunya nggak terbatas untuk masyarakat Bekasi, Jakarta juga bisa ke sana dari manapun ya, dari manapun ya bisa ke sana karena akses menuju lokasi juga mudah sekali saat ini ya, akses langsung menuju ke lokasi. Oke, kayaknya nggak sabar nih kita untuk mendengarkan ilmu atau edukasi ya yang sangat berharga buat ayah bunda semua dari Dr. Ajeng yang wow ternyata dokter adalah dokter andalan di Rumah Sakit IMC Pekayon ya. Wah, kita beruntung sekali nih ayah bunda semua yang ada di sini ya. Beruntung sekali ya kita bisa mendengarkan langsung dari Dr. Ajeng ya. Oke, sebelum Dr. Ajeng memaparkan atau menyampaikan ya, memberikan manfaat lah untuk kita semua, kita lihat video berikut ya, ayah bunda sekalian. Terima kasih. Cita-citaku jadi pelukis. Pemadam kebakaran. Pilot tadi pilot. Tunggu. Give me a minute to think. Mandanas. Enggak. Penulis buku cerita. Artis guru. Ngomong. Ya kalau udah SD mau jadi arsitek. Jadi kecil. Semut. Jadi gubernur Jakarta. Masinis. Kok? Lu kenapa? Wah, menyenangkan sekali ya dunia anak-anak ya, ayah bunda sekalian ya. Dengan macam-macam cita-cita yang ada di benak mereka ya. Pokoknya mereka suka ini, itu adalah cita-cita mereka dan itu perlu disupport oleh kita ayah bunda semua ya untuk membuat anak kita bisa mencapai cita-citanya, dan salah satunya adalah dengan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, tentunya juga mempersiapkan semuanya pendidikan mereka ayah bunda ya. Oke. Kita sekarang ke sesi Dr. Ajeng ya, Indra Stari, spesialis anak ya. Dan tema hari ini adalah rahasia. Mau tahu nggak rahasianya Bapak Ibu sekalian? Kalau rahasia biasanya bisik-bisik ya, gitu ya. Tapi kali ini nggak bisik-bisik loh. Dr. Ajeng mau kasih langsung buat kita semua ayah bunda sekalian, nggak perlu bisik-bisik. Luar biasa. Kita sambut Dr. Ajeng Indriastari. Terima kasih Dr. Ajeng. Terima kasih Pak Gayu untuk semangatnya ya. Terima kasih ayah bunda walaupun malam-malam di hari Minggu ini masih pada semangat ya. Selamat malam juga Bu Dahlia, Mbak Evin, Pak Nadir, semua ayah bunda. Selamat malam dok. Selamat malam dok. Hari ini kita pingin bahas tentang rahasia anak tumbuh sehat dan cerdas. Nah, siapa sih orang tua yang nggak pingin kalau anaknya itu tumbuh sehat dan cerdas? Pasti semua pingin ya. Kadang-kadang kan dulu nih kalau zaman sebelum pandemi kita nganter anak ke sekolah nih, pas lagi bagi rapot ditanya nih berapa nilai anak kamu? Ih anak aku nilainya kalau nilainya bagus nih 9 semua, pasti bangga banget ya. Terus kan pasti ada juga yang penasaran, ih apa sih rahasianya kok anaknya bisa pinter sih gitu kan. Nah, kita jadi hari ini mau bahas nih malam ini, kita dalam suasana santai di hari Minggu yang ceria ini, walaupun masih di tengah pandemi, kita harus tetap semangat. Kenapa kita harus semangat? Karena kita kan memang nggak tahu ya pandemi ini sampai kapan, tapi kita nggak boleh pesimis, kita harus optimis, karena kehidupan terus berjalan nih. Kan kesian, anak-anak kita kan juga perlu belajar, perlu tumbuh, perlu ruang bermain, tapi tentunya semua dengan sesuai protokol kesehatan ya. Jadi kita bakal bahas nih malam ini apa definisi sehat, apa itu cerdas.
Terus benar nggak sih kan ada istilah beda anak, beda pinter. Kayak tadi tuh ada yang pingin jadi pemadam kebakaran, ada yang pingin jadi pelukis, ada yang pingin buat buku cerita sendiri. Wah, jadi beda-beda ya minat masing-masing anak. Dan sebagai orang tua, tugas kita satu, yaitu mendukung minat dan bakat anak. Terus gimana caranya supaya anaknya sehat dan cerdas? Berhubungan nggak sih dengan tumbuh kembang yang optimal? Apa faktor yang mempengaruhi, terus kebutuhan apa aja sih yang diperluin? Bagaimana cara stimulasinya? Nah, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, ini tadi kan kita bilang nih, semua orang tua pasti berlomba-lomba berusaha yang terbaik supaya anaknya bukan hanya tumbuh sehat, tapi juga sehat, cerdas, dan tentunya satu lagi ya, ayah dan bunda berakhlak baik ya, bahkan rela mengeluarkan uang. Contoh nih, kalau zaman dulu masuk TK ya udahlah masukin dekat rumah, itu kan zaman generasi kita. Kalau sekarang kan pasti dong, aduh aku pingin TK-nya yang kayak gini nih. Oh yang ada nilai-nilai agama juga. Oh ada yang fasilitas olahraga juga. Oh yang online tapi ada 1 kali seminggu masuk. Jadi kan memilih sekolah tuh sekarang orang tua kan survei nih. Oh mau masuk SD, harus dipersiapin nih dari TK, udah dari setahun sebelumnya udah daftar. Kalau sekarang kan seperti itu. Jadi berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk anak. Bahkan kemarin saya ada DM dari pasien saya nanya, dok, sebaiknya anak saya ini dilesin apa ya dok? Saya pusing dok. Kenapa Bu? Mau les berenang saya takut COVID. Apa saya lesin piano ya? Pertanyaan saya adalah, menurut ibu nih, kan yang paling kenal anak ibu kan ibu. Anak ibu sukanya apa ya Bu? Jangan sampai dia sukanya karate, suka olahraga, kita mainin, kita suruh les piano. Kan nggak nyambung ya. Bisa nggak anaknya nanti main piano? Bisa, tapi kan bukan itu talentanya, bukan itu minatnya. Jadi dia akan menjalaninya dengan ya sekedarnya, akhirnya nggak bisa dapat potensi maksimalnya si anak. Seperti itu ya. Nah, di sini ada nih, ternyata ada ranking dunia untuk nilai matematika, sains, sama reading. Nah, Indonesia ternyata di peringkat di bawah 450 skornya, di peringkat 71. Ya memang ini nggak jadi patokan, tapi ini harusnya memicu. Wah, masa sih kita kalah sama Thailand? Aduh, sama Brunei kok jauh banget ya, Brunei 53. Padahal sebetulnya bisa jadi anak-anak ini potensinya banyak yang lebih bagus ya. Nah, sebetulnya definisi sehat itu apa? Nah, ayah dan bunda tahu nggak sih di musim pancaroba ini ya, minggu-minggu ini banyak banget loh anak-anak yang datang ke dokter. Keluhannya batuk pilek. Wah, gimana nih? Sedangkan lagi era COVID begini, pasti kan ayah dan bunda khawatir ya. Aduh, ini batuk pilek, jangan-jangan kena COVID. Ini batuk pilek biasa atau batuk pilek karena COVID. Nah, sebetulnya berapa wajar sih anak itu sakit atau berobat ke dokter? Nah, kalau anak sehat, dalam setahun itu, paling enggak dia berobat ke dokter itu 3-4 kali. Jangan tiap bulan, misalnya. Bulan kemarin datang ke dokter Ajeng, mencret. Bulan sebelumnya batuk pilek. Bulan ini datang lagi. Kenapa? Muntah-muntah. Nah, berarti kan ada yang salah nih. Anak ini berarti kan nggak benar-benar sehat. Jadi sehat itu apa sih? Keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau cacat. Jadi sehat itu ada 3 ya. Sehat jasmani, sehat mental, dan sehat spiritual. Ya contohlah kalau contoh-contoh di dewasa ini, kita akhir-akhir ini dengar berita, waduh ada Pak pejabat kita korupsi. Berarti kan badannya sehat, dia nggak sakit stroke, dia nggak sakit jantung. Oke, tapi kan mungkin ada problem, mentalnya nggak sehat, secara spiritual dia nggak sehat. Kenapa? Dia nggak takut korupsi, dia nggak takut kalau itu dosa. Nah, jadi kan sedangkan sehat itu bukan hanya jasmani ya, jadi ada mental dan juga spiritual. Nah, kalau cerdas itu apa?
Jadi yang dimaksud cerdas itu adalah sempurna perkembangan akal budi. Jadi untuk berpikir, untuk mengerti, pikirannya tajam. Dan juga disertai sempurna pertumbuhan tubuhnya, yaitu sehat dan kuat. Kok berhubungan ya cerdas sama sehat? Kenapa bisa begitu? Contoh aja gini, anaknya pinter banget dok, IQ-nya tinggi loh dok. Di atas teman-temannya 145 IQ-nya. Tapi sakit-sakitan anaknya, tiap bulan absen sekolahnya, tiap 2 bulan masuk rumah sakit. Maksudnya seperti ini, kalau memang sakit, ya itu kan kadang-kadang nggak bisa kita hindari. Contoh ada beberapa sakit yang kayak DBD ya, kan kita nggak bisa bilang sama nyamuk, jangan gigit anak saya ya. Kan kadang-kadang ya nyamuk kan nggak pilih-pilih ya, gigit-gigit aja. Itu kan penyakit-penyakit yang memang kadang nggak bisa kita hindari. Tapi kalau memang tiap bulan, sakit-sakitan, akhirnya dia akan mengganggu prestasi belajarnya. Suara saya jelas ya? Jelas kok dok. Jelas, dokter. Jelas dokter. Jadi bisa mengganggu juga pelajarannya di sekolah. Kenapa sering nggak masuk? Ada juga anak yang anemia. Nah, pernah lihat iklan itu enggak? Kan ada vitamin zat besi. Ada iklannya tuh di TV dulu, zaman dulu pernah tuh iklannya. Jadi ada orang lemes, ngantuk-ngantuk, kan gejalanya 7L. Lemah, letih, lesu, lunglai. Jadi anemia karena kurang nutrisi. Akhirnya si anak di sekolah boro-boro. Dia merhatiin gurunya. Dikit-dikit nguap. Ngantuk. Terus giliran disuruh jawab pertanyaan, dia ketiduran. Jadi hal-hal kayak gitu, ternyata cerdas itu harus berhubungan dengan sehat, nggak bisa satu-satu. Saya maunya sehat aja, saya maunya cerdas aja. Jadi anak cerdas ya harus anak sehat juga, gitu. Nah, tapi kan cerdas macam-macam ya. Ada anak-anak yang memang, wah people smart. Jadi kita ketemu dia sekali aja, wah kan ada datang pasien. Dokter, aku mau suntik ya. Wah kakak nggak takut? Enggak, kan udah diajarin mama. Jadi kita baru ketemu aja, wah nih anak pinter bergaul ya, padahal masih kecil. Nah itu dia punya bakat untuk sosial, bertemu dengan orang lain. Nah kayak misalnya, contohnya aja nih kayak tadi Pak Gayung. Kan semangat ya tadi membuka acara kita tuh dengan wah halo ini. Jadi kan kelihatan banget, oh Bapak ini tipe yang people smart. Ada orang yang pinter banget matematika. Misalnya ya kita lagi belanja di pasar, nggak perlu kalkulator, udah tahu tuh, oh ya nih begini gitu kan. Ada di Surabaya tuh waktu saya sekolah adaptasi spesialis anak, ada namanya rawon kalkulator. Jadi kenapa sih rawon kalkulator? Ya, sebetulnya sih rawonnya rawon biasa aja ya. Rawon itu kan masakan daging sapi pakai kluwek gitu. Cuma dia penjualnya itu dia ngitungnya cepet kayak kalkulator. Jadi benar-benar dia nggak pakai kalkulator, dia udah langsung ngitung, langsung keluar jumlahnya. Akhirnya terkenal namanya rawon kalkulator ya, gara-gara si penjual rawon ini pinter matematika gitu ya. Ada juga picture smart. Kayak picture smart, ya mungkin kalau saya disuruh gambar orang, mungkin jadinya ya kayak orang-orangan, tapi ada orang yang digambar orang, wah bagus banget gambarnya, gitu kan. Kayak pelukis terkenal kita ya, Pak Basuki Abdullah, gambar perempuan cantik sekali gitu. Kalau kita yang gambar belum tentu bisa seperti gambarnya dia. Ada word smart, kenapa bisa ada orang kok orang belajar bahasa gampang banget ya. Kayak misalnya TOEFL-nya tinggi banget ya, padahal orangnya santai. Nah, itu ada beberapa orang yang memang bakatnya bahasa. Bakat musik. Contoh, waktu saya SD sampai SMP, saya itu les elektron. Jadi saya belajar bermain musik. Tapi mungkin karena saya nggak berbakat nih di bidang musik, kayak begitu saya dewasa, saya nggak pernah main musik, saya lupa, nggak bisa lagi tuh saya bermain. Beda halnya sama saya punya keponakan, baru dengar satu lagu, dia langsung bisa mainin musiknya di piano. Jadi itu bakat musik. Ada juga body smart. Saya punya keponakan, jago banget namanya olahraga. Main tenis tuh kalau kita, aduh berat banget raketnya rasanya. Dia anak kecil tapi bisa loncat ke sana kemari. Ada dinding bisa manjat kayak Spider-Man. Nah itu body smart. Ada juga self smart. Jadi beda anak tuh punya bakat dan potensi yang berbeda. Tapi nggak hanya satu bakat, bisa aja punya 2 atau 3 bakat, tapi ada yang lebih dominan. Nah,
Itu makanya kenapa orang tua kalau tanya anaknya mau dilesin apa, lihat dulu. Kalau kita belum tahu, kita coba dulu. Kalau anaknya, aduh tiap mau dilesin dia alasan aja, aku males mah, aku ini, ya berarti mungkin dia nggak suka. Kalau dia suka, nggak usah kita suruh, dia akan semangat gitu kan. Seperti itu. Nah, tadi kan kita bilang, penilaian kecerdasan itu nggak cuma IQ. Kelihatannya di mana? Di masa depan. Makanya tadi keren banget ya, bright future. Jadi kan masa depannya tuh yang cerah. Itu kan impian setiap orang tua ya. Nah, banyak kita lihat teman-teman kita nih di zaman kuliah, di zaman sekolah, dulu pinter banget. Itu yang ranking 1 di tempat saya. Tapi kok kenapa ya karirnya meredup? Bukan dia loh yang jadi bos di tempat kerja. Kenapa ada orang yang prestasinya biasa aja di sekolah, nggak pernah tuh dapat ranking, tapi dia bisa bikin usaha, bisa menjadi berkah ya buat banyak orang, mempekerjakan banyak orang. Karena ternyata kecerdasan itu tidak hanya IQ atau intelektual, ada juga kecerdasan emosional. Nah, ini yang mau kita ajarkan sama anak-anak. Jangan termasuk juga kecerdasan spiritual. Contoh, kita mau anak kita rajin sholat, tapi kita nggak pernah sholat. Akhirnya anak kita mau contoh dari siapa gitu. Kita mau anak kita rajin ke gereja, kita nggak pernah ke gereja. Kita mau anak kita contoh dari siapa. Jadi kita harus memberikan contoh dan kita harus mendidik. Jadi bukan hanya mendidik secara akademis, tapi hal-hal emosi, spiritual, mengajarkan anak supaya tidak sombong. Dan itu kapan? Dari rumah. Karena pendidikan yang utama itu bukan di sekolah, tapi di rumah. Kan sekolah cuma bentar, apalagi sekolah zaman sekarang, cuma tatap muka 3 jam. Paling banyak waktu dihabiskan di mana? Di rumah gitu. Nah, di sini peran orang tua yang menjadi penting sekali. Jadi tumbuh kembang optimal itu yang seperti apa? Jadi potensi anak itu bisa dikembangkan dan dibina mencapai kemampuan tertinggi sesuai taraf, ragam, dan usia masing-masing individu. Jadi kalau misalnya, anak saya kok belum bisa ini, anak ibu usia berapa? Kalau memang belum waktunya, ya belum. Contoh masalah baca tulis. Tahukah mama dan papa ya, ayah bunda, kalau misalnya ternyata anak-anak di Rusia baru diajarkan baca tulis itu di usia 7 tahun. Beda banget sama kita di sini. Kita di sini, anak mau masuk SD itu harus ada tes baca tulis. Berarti kan di TK harus diajarin. Nah, sebelum TK, mama-mama udah berlomba-lomba. Wah, harus bisa A, B, C. Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi memang belum maksimal. Akhirnya banyak huruf yang kebalik. B jadi D. Ya kan? Bentuk C sama kayak E. Kenapa? Karena hubungan antara otak kanan dan kiri belum sempurna gitu. Makanya beda negara beda juga cara pendidikan dan cara kurikulum. Kalau di Jepang anak-anak TK itu diajarin untuk apa? Untuk mengantri, kalau di TK untuk bobok siang, untuk cuci piring, membersihkan kelas. Jadi diajarkan nilai-nilai, hal-hal kewajiban-kewajiban dasar seperti itu. Ya. Nah, ini di sini ada gambar nih, tadi cita-cita mau jadi apa. Nah, kalau mungkin generasinya kita nih dulu ya, taunya ada apa dengan cinta, Dian Sastro, ya kan? Pak Habibie, aku pingin pintar kayak Pak Habibie. Ada Einstein, itu kan Pak Einstein kan ahli benar-benar sains ya, fisika, matematika. Pak Habibie pinter banget di bagian penerbangan ya, makanya sampai orang Jerman aja mengakui kecerdasannya Pak Habibie. Tapi kan sekarang kalau anak-anak kita di sekarang nih ditanya nih, cita-citanya mau jadi apa? Pasti sekarang udah beda. Kita dulu nggak kepikiran loh cita-cita mereka. Jadi YouTuber, bayangkan. Sekarang kan kayak Atta Halilintar, berapa penghasilannya ya, Deddy Kobuzer. Makanya anak-anak kita kadang-kadang kan kalau ditanya, mau jadi apa sih? Aku mau jadi YouTuber, aku mau jadi gamer dari main game, bayangin. Aku mau jadi ada pengusaha, entrepreneur gitu. Jadi sekarang udah beda. Nah kayak ini generasinya ada Lisa Blackpink, ada BTS gitu ya. Anak-anak sekarang kan kalau dulu kita nyanyinya abang tukang bakso, ya kan? Abang tukang bakso, mari-mari sini. Sekarang tiap di tempat praktek, Dok, dia suka banget lagu apa, Bu?
Tahu nggak anak umur berapa? Anak umur 1 tahun. Dia joget, Dok. Kalau lagu apa, Bu? Banana Caca. Pasti taunya lagu itu. Terus lagu apa? Lagunya BTS, Dok. Butter. Nah, ya kalau kita nggak belajar dunianya mereka, akhirnya kita ada jarak. Itu yang dibilang namanya gap. Nanti orang tua akan ngerasain, apalagi saat anak-anak menginjak remaja. Kalau mau anak sehat cerdas, kapan dimulai? Dari 1000 hari pertama kehidupan, dari hamil. Kenapa sih pada saat hamil? Karena di situ pembentukan organ. Sampai usia berapa? Sampai usia 2 tahun. Nah, di sini ada yang kita nilai. Jadi tiap kali kunjungan ke dokter anak, kan pasti ayah dan bunda setiap bulan imunisasi ya ke dokter anak. Nah, imunisasi itu bukan cuma sekedar datang, suntik, pulang. Jangan, itu rugi banget. Jadi apa sih yang harus dilakukan tiap kali kunjungan ke dokter anak? Pemantauan tumbuh kembang, pertumbuhan dan perkembangan. Jadi berat badannya gimana? Tinggi badannya gimana? Jangan sampai gara-gara nggak dipantau, tahu-tahu datang nih umur 2 tahun. Anaknya stunting. Kan sering nih dengar istilah sekarang stunting. Apaan sih, Dok, stunting? Oh, itu loh, Bu. Tinggi badannya di bawah rata-rata. Kalau ditaruh di kurva grafik WHO di bawah -2. Jadi dibandingin teman-temannya dia pendek gitu. Atau perkembangannya. Nah, perkembangan itu kan kemampuan tadi ya, ada 4, yaitu motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan sosial. Kayak misalnya ada kemarin kasus ya, di rumah sakit saya bekerja, tapi bukan di rumah sakit EMC ya, di rumah sakit yang kalangan ekonominya, pendidikannya agak kurang gitu. Jadi datang dengan gizi buruk. Bayangin gimana nggak sedih ya. Anaknya umur 2 tahun, beratnya berapa? 6,5 kilo. Bayangin, 6,5 kilo itu kan berat badan bayi, umur berapa bulan? Belum setahun loh. Udah gitu, udah 2 tahun, belum bisa jalan. Boro-boro jalan, berdiri aja nggak bisa. Boro-boro berdiri, duduk aja letoy. Coba bayangin. Kesian banget gak sih? Maksudnya, dia tinggalnya di Bekasi loh. Kecuali kalau misalnya mungkin tinggal di daerah terpencil, di pelosok yang memang susah mendapatkan fasilitas kesehatan gitu. Nah, berarti kan ada yang salah nih. Kenapa ya kok anaknya belum bisa jalan? Makanya pemantauan tumbuh kembang tuh penting. Kayak sekarang banyak banget kasus anak telat bicara. Dok, anak udah 3 tahun manggil mama papa belum mau. Nah, sering kan ya banyak datang ke praktek kita. Kenapa, Bu? Oh, ternyata sehari nonton YouTube-nya tuh 6 jam, 7 jam. Mama papanya sibuk kerja, kebetulan yang ngasuh mbaknya mbak milenial, pegangnya HP. Jadi anaknya ditontonin YouTube, mbaknya megang HP. Kesian nggak sih kalau kayak gitu? Akhirnya kan biaya yang dikeluarkan harus mahal. Belum lagi terapi, belum ngejarnya. Makanya jangan sampai terlambat. Kita ikutin aja tahap demi tahap. Kan lagi pula imunisasi kan paling sebulan sekali. Kalau kita kerja bisa hari Sabtu. Jangan lupa tanya sama dokter anaknya. Dok, anak saya tumbuh kembangnya udah sesuai belum sih sama umurnya? Seperti itu. Kalaupun misalnya di rumah, kita semua pasti punya HP ya. Kita bisa download juga aplikasi Primaku. Nah, itu aplikasi pemantauan tumbuh kembang dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Enak, tinggal masukin data langsung. Oh, grafiknya pertumbuhannya sesuai usia. Berat badannya kurang, itu langsung keluar bacaannya. Perkembangannya juga kita tinggal jawab ya tidak. Nanti kalau tidak sesuai konsultasikan ke dokter. Seperti itu. Nah, ini kerangka proses tumbuh kembang anak. Jadi anak itu nggak cuma dididik, oh dikasih makan, disekolahin. Enggak cuma itu. Jadi menjadi orang tua itu harus melakukan 3 hal. Pernah dengar kan pasti ayah dan bunda, asah, asih, asuh. Nah, kalau asuh itu ya ngasih makan, menyusui, ya kita imunisasi ke dokter. Nah, ASI itu memberikan waktu kita, kasih sayang kita. Jangan lupa asah. Asah itu memberikan stimulasi. Kita pingin anak kita pintar, tapi kita nggak mau ngajarin. Gimana anaknya bisa pintar? Gitu.
Kan nggak mungkin anak keluar bayi baru lahir, langsung ngomong, halo mama apa kabar? Langsung lari dokter objinnya. Mama papanya kaget dong, kok lahir bayi udah bisa begitu, ya kan? Nah, jadi untuk tumbuh kembang optimal butuh kebutuhan fisik, salah satunya nutrisi, imunisasi, olahraga, bermain, kasih sayang. Nah, jadi bagaimana rasa supaya anak itu merasa aman dan nyaman, dilindungi dan diperhatikan. Kalau kita mau anak kita belajar sesuatu, kasih contoh, jangan dipaksa. Dibantu, didorong, dihargai dengan penuh kegembiraan. Dan kalaupun dia melakukan kesalahan, kita koreksi, bukan kita ancam-ancam atau kita hukum. Stimulasinya juga bermacam-macam, sensorik, motorik, emosional, bicara, kognitif. Mandiri itu juga harus diajarin dari hal-hal kecil loh. Anak main, ayo habis main harus diberesin mainannya, seperti itu. Kreativitas, kepemimpinan, dan juga nilai-nilai moral. Jadi kita harus bilang, oh ini salah, ini benar gitu. Jadi asupan nutrisi itu harus gizi seimbang, mengandung makro dan mikronutrien. Makronutrien tuh karbohidrat ya, ada di makanan pokok. Anaknya nggak doyan nasi dok, nggak masalah. Kentang, keju, ubi, bukan keju, kentang, jagung, ubi, singkong itu juga karbohidrat. Iya, Bu. Lalu ada lauk pauk, yaitu protein, baik berupa protein hewani ataupun nabati. Ada tahu, tempe, telur, ikan, DTIH untuk protein hewani, daging, telur, ikan, hati. Lalu ada sayur, buah, dan juga susu. Jadi salah satu yang memegang peran penting untuk tumbuh kembang si kecil adalah protein. Jadi diperlukan untuk pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan juga perkembangan motorik, kemampuan gerakan. Nah, kenapa sih perlu stimulasi? Karena ternyata stimulasi itu merangsang hubungan antara sel otak, sinaps. Jadi tahukah ayah dan bunda, di 3 tahun pertama itu, di dalam otaknya si kecil tuh ada 700 koneksi saraf otak per detik. Bayangin betapa canggih dan hebatnya. Dahsyatnya ya ciptaan dari Tuhan ya. Terus 90% otak anak itu terbentuk sebelum usia 5 tahun. Makanya penting sekali untuk menstimulasi otak. Karena semakin sering dirangsang, memang miliaran sel otak itu sudah terbentuk sejak hamil 6 bulan. Tapi belum ada hubungan. Semakin sering dirangsang, hubungan semakin kuat. Merangsang otak kiri dan kanan akan terjadi namanya tadi multiple intelligency, kecerdasan yang luas dan tinggi. Macam-macam sesuai usia. Kayak anak diajarin ngomong, diajakin main cilukba, belajar jalan. Jadi bermain itu termasuk salah satu cara stimulasi yang bisa dilakukan di rumah. Kenapa? Karena merangsang hormon pertumbuhan, nafsu makan, metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Merangsang juga pertumbuhan otot dan tulang dan perkembangan. Nah, ternyata ada penelitiannya nih. Kalau anak-anak punya aktivitas fisik, terbukti anak gak gampang sakit loh. Fungsi sistem imunnya lebih kuat dan resiko infeksinya lebih sedikit. Jadi ada satu penelitian nih dari Jedrzejowski dan kawan-kawan bahwa anak dengan latihan fisik yang rendah ternyata punya resiko 2,96 kali infeksi saluran pernafasan berulang dalam 2 tahun pengamatan. Nah, tapi kan gayanya sekarang udah berubah nih ya. Kalau dulu nih zaman kita kecil, zaman old ya dibilangnya, kita main di luar, kalau orang tua susah banget nih nyuruh kita pulang. Ayo pulang, nggak mau, masih mau main. Nah, kalau sekarang mainnya itu, aku main bola, di mana? Di game, pakai gadget. Jadi kadang disuruh main fisik nggak mau, lebih senang main di sini nih. Nah, sedangkan aktivitas fisik itu penting juga loh untuk imunitas tubuh anak. Ya. Dan kalaupun misalnya, aduh dok, takut dok COVID. Oke, kalau anak yang lebih besar ajarin dong, boleh main sepeda, pakai masker tipis ya, atau boleh tapi jangan jauh-jauh di depan rumah. Oke, boleh berenang-berenang, kan ada kolam-kolam bikinan kan sekarang yang dari bahannya kan macam-macam ya, dari plastik diisi air. Oke, di halaman. Jadi aktivitas fisik itu penting. Nah, jadi ternyata anak-anak belajar saat bermain.
Jadi dengan bermain itu anak-anak belajar. Kayak ini kan dia belajar mengenal, oh mana pohon, seperti itu. Dia mengenal tanaman, belajar tekstur, ya dia pegang, dia penasaran, apaan tuh gitu ya. Nah, ini juga nih, buat kita mainan itu bukan masalah kita beliin mainan mahal. Kadang-kadang hal-hal sederhana di lingkungan, kita ngajakin aja dia bongkar isi kulkas. Wah, ini buah apel, ayo bantuin mama masukin ke keranjang. Ayo cepet-cepetan Kak, masukin ke keranjang ya apel sama apel. Jeruk sama jeruk, kita pisah-pisahin sambil berhitung. Nah, itu aja udah permainan loh, sambil ngajarin anak. Jadi anak-anak itu main perosotan itu udah happy banget gitu loh. Kadang nggak perlu yang mewah-mewah. Kalau orang mungkin kalau udah dewasa kita kan ada film nih. It's my dream, not her. Jadi kan wah harus pergi ke Turki ya untuk bahagia. Kalau anak-anak enggak sih pergi ke taman udah happy ya. Jadi main ayunan, main perosotan udah happy gitu. Nah ini permainan-permainan melatih ikat tali sepatu, masukin balok, nah itu penting. Nah ini juga nih, main pakai sama kakaknya, main tuh belajar niru-niruin binatang, nah itu udah happy banget. Main bola, ya jadi hal-hal yang buat kita itu, oh cuma bola aja, tapi udah bahagia banget loh anaknya. Jadi setiap anak itu unik. Jadi kita harus cari informasi yang cocok sesuai kebutuhan anak. Dan kita harus mau belajar dan berpikiran terbuka. Karena jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Nggak ada misalnya, aku jadi orang tua, aku lulusan akademi orang tua terbaik. Nggak ada. Kita belajar sih. Menjadi orang tua, oh kita kenal anak kita tuh seperti ini. Oh ternyata kakak sama adik aja beda ya, beda selera. Yang satu suka ini, satu nggak suka ini. Dan kita harus membantu membuat anak merasa nyaman dan jangan stres sendiri. Kita harus menikmati saat-saat menjadi orang tua. Jadi kecerdasan anak dibentuk dari 1000 hari pertama kehidupan, bisa dibina potensinya untuk mencapai kemampuan tertinggi. Kebutuhannya adalah asa, asi, asuh. Salah satu cara untuk membina menstimulasi adalah bermain dengan permainan kreatif edukatif. Dan jangan lupa untuk memberikan tadi nutrisi yang baik dan juga tadi aktivitas fisik juga harus baik untuk anak. Jadi saat kita ditunjuk menjadi orang tua, kita diberikan kemampuan. Tugas kita menjadi orang tua terbaik untuk anak kita, bukan anak tetangga. Terus belajar dan memberdayakan diri, tindakan kita dibawa sampai dewasa. Terus jangan dibikin rumit, buat lebih simpel. Jadi kita bukan tukang sulap, kita nggak bisa jamin masa depannya kayak seperti apa. Cuma kita bisa memberikan yang terbaik yang kita bisa sekarang untuk masa depannya yang cerah. Terima kasih. Wow, Masya Allah, bagus banget ya ilmunya ya. Saya kayaknya nggak berkedip deh, mata saya, telinga saya semua menyimak nih, semua yang disampaikan sama Dokter Ajeng. Sangat bermanfaat banget nih buat kita ayah bunda semua yang ada di sini ya. Wah, jadi tahu lebih banyak ya. Jadi kita langsung refleksi diri kita nih sebagai ayah, sebagai bunda ya. Aduh, saya udah bener belum ya selama ini ya? Ya ampun, waktu itu anak saya ngajakin main kok. Saya pas lagi sibuk gitu. Ternyata itu yang dibutuhkan sama mereka gitu ya. Jadi ya bermanfaat banget ya buat kita semua ayah bunda yang ada di sini ya. Bagaimana untuk membuat anak kita sehat dan cerdas ya. Itu tips-tipsnya. Thank you banget Dokter Ajeng. Terima Sangat kasih, bermanfaat banget. Kak Bayu. Saya ngefans banget nih sama dokter jadinya nih. Nanti saya follow IG-nya deh. Pasti banyak hal-hal berkaitan Dok dengan Ajeng anak. Pak Gayu, DOC_Ajeng. Saya udah ngintip-ngintip tuh tadi di materinya. Oh, ada IG-nya ya. Oke, ya buat teman-teman yang lain yang mau follow IG-nya silahkan tuh, dokter keren banget tuh ya. Ya, bisa tahu banyak hal ilmu mengenai bagaimana mendidik anak. Oke, ya, saya buka pertanyaan nih buat ayah bunda semua yang ada di sini ya. Saya lihat udah ada pertanyaan. Silakan, ayo yang ada pertanyaan terkait dengan anak-anaknya apapun ya, silakan ditanyakan di sesi ini nih, ayah bunda sekalian ya.
Kita juga ada door prize nih dari Ibu Dahlia, terus dari rumah sakit sepertinya ya. Oke, sebelum ada pertanyaan, sebelum lebih lanjut, kita simak video berikut yang akan lewat ini. Junisa, anakku. Bagaimana rasanya jadi orang tua? Kalau misalkan dulu aku tuh yang dipikirin kan cuman main, belajar gitu aja kan. Tapi kalau sekarang karena aku udah jadi orang tua, banyak yang aku pikirin. Kayak aku harus cari uang juga, terus aku juga harus ngurus anak, aku juga harus ngurus suami, dan aku juga bisa ngerasain apa yang papa sama mama rasain waktu itu gitu loh. Kalau dulu kita selalu nganggap mama tuh nyebelin banget tuh, suka ngomel-ngomel kita. Dan aku sama adik-adik aku tuh pasti suka kayak sebel gitu, kesel kalau misalnya dimarahin. Tapi ternyata setelah jadi orang tua, aku tuh jadi tahu kalau misalnya kita ngomel tuh untuk kebaikan kita gitu. Aku udah pernah rumah tangga. Iya. Susah mah ternyata jadi orang tua itu. Mungkin itu kali ya yang selama ini mama rasain, ngebesarin Dedek dari kecil sampai sekarang. Pak, aku mau tanya gimana sih rasanya waktu ngurusin aku kecil? Lagi kecil emang agak bandel dikit lah gitu. Sampai-sampai kamu itu kan jatuh dari motor sampai pakai tongkat kan gitu. Nah, terus alhamdulillah udah sembuh terus langsung bisa kuliah kan gitu ke Bandung apa gitu. Kalau papa itu lagi ya belum punya uang gitu untuk nengok-nengok ke tempat kuliah gitu. Ya agak sedih juga gitu. Jadi harus nunggu gajian dulu emang karena pegawai negeri. Nah, jadi waktu pilot Bapak sama Mama berjuang untuk 5 anak. Untuk berjuang 5 anak supaya bisa jadi orang yang berguna, yang mandiri ya gitu. Dede masih kecil, umur 2 bulan, bayi masih kecil sudah ditinggal bapaknya. Disitulah mama harus berjuang demi anaknya, buat mencukupi kehidupan, bisa makan sehari-hari. Pak, Papa bangga nggak sih sama aku? Sangat-sangat bangga sekali lah gitu ya. Jadi melihat kamu udah jadi orang tua, udah punya suami, udah punya anak, bahkan sekarang udah mau 2 anaknya. Sekarang sudah jadi orang tua, sudah punya Almar. Kamu harus bisa menjaga Almar, mendidik Almar sampai besarnya nanti suatu saat. Mama bangga punya kamu. Sekarang Mama bangga sekali sama Junisa. Junisa udah dewasa, terus udah bisa mandiri, udah bisa berkeluarga yang berbakti sama orang tua. Terima kasih ya Ma, selama ini tuh udah gedein aku, udah support aku, udah dengar keluh kesah aku terus. Yang penting aku doain supaya Mama bahagia dan panjang umur selalu. Makasih. Mama udah jadi orang tua yang terbaik buat Dedek. Makasih ya, Pak. Oke, ya itu videonya ya. Aduh, setiap lihat video itu langsung teringat anak-anak dan teringat orang tua ya. So,
tadi seperti pesan Dokter Ajeng ya, be a happy parents ya, ayah bunda semua ya. Kita harus jadi ayah bunda yang happy agar anak-anak kita juga happy. Kalau ayah bundanya pusing, nanti anaknya juga pusing ya. Jadi luangkan waktu, kita happy di hadapan mereka agar mereka juga happy dan bisa tumbuh berkembang dengan baik. Terlepas apapun kondisinya, bagaimana kita diamanahkan untuk mendidik anak kita, semua bisa dilakukan dengan asal ada cara dan ada solusinya ya, termasuk untuk mempersiapkan pendidikan anak ya. Cerah tadi di slide tadi ya, celah ada produk dari Prudential untuk mempersiapkan pendidikan anak untuk jenjang yang lebih tinggi. Oke, saya lihat sudah ada pertanyaan di chat, di kolom chat ya dokter ya. Pertanyaan pertama ini dari, sebentar. Oke. Dwi Nuryati ya. Oke dok, izin bertanya bagaimana cara melatih mental tangguh anak agar menjadi mandiri dan berani. Terima kasih dok. Dari pertanyaan dari Dwi Nuryati. Oke, Ya silakan dok. Terima kasih Bunda Dwi Nuryati untuk pertanyaannya. Siapa sih yang nggak pingin anaknya itu mentalnya tangguh ya, mandiri dan berani. Nah, yang pertama itu kita jangan terlalu mengekang. Dalam arti gini, anak sekarang itu nggak bisa dikasih pendidikan pola asuh otoriter. Kalau zaman dulu kan kita, orang tua kita bilang, nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu. Kita nggak tahu kenapa dan kita nggak bisa nanya, nggak bisa jawab, kita akan, oh ya udah. Tapi kalau anak sekarang, misalnya kita larang, dia akan nanya ke kita, kenapa aku nggak boleh begitu? Jadi kadang-kadang kita berikan kesempatan pada anak untuk mengeksplor. Tapi tentu saja kita berikan juga rambu-rambunya. Kayak misalnya, oke kakak boleh main ke taman, tapi hati-hati jangan ke yang jalan situ karena banyak mobil, itu bahaya. Gitu. Jadi kita berikan dia kebebasan untuk mengeksplorasi, tapi kita kasih rambu-rambu atau batasan. Itu yang pertama. Tidak mengekang, tapi tidak benar-benar membiarkan. Jadi memberikan kebebasan dan membiarkan itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau misalnya kita kasih kebebasan dia untuk memilih, kita tetap ada di situ mengawasi, memberikan rambu. Itu yang beda ya. Kalau membiarkan ya udah kita biarin aja, nggak kita awasin. Bahaya-bahayanya ya kita juga nanti ada resiko juga. Ya. Yang kedua, kita mau latih dia mandiri. Kita harus mulai belajar kasih dia tanggung jawab pada hal-hal kecil. Berikan tugas ringan. Nggak usah yang muluk-muluk. Contoh kayak misalnya, pulang sekolah sepatu ditaruh tempatnya. Habis makan ada sisa-sisa sampah dibuang ke tempat sampah. Ayo cuci tangan dulu. Habis main harus beresin mainannya. Jadi hal-hal seperti itu harus kita kasih tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi terus kita latih juga dia untuk buat keputusan. Kayak misalnya, kakak hari ini mau, misalnya dari yang kecil aja, dari baby, maksudnya bukan baby, toddler. Hari ini adik mau pakai baju apa, warna kuning apa merah. Jadi harus dikasih buat bikin keputusan. Jadi dari kecil dia harus memutuskan mau pakai baju apa. Jangan semua kita yang pilihin gitu. Kalau itu kan dicekokin, kita manjain, akhirnya dia nggak bisa memilih. Ya udahlah ikut mama aja. Nanti kalau ada apa-apa ditanya maksudnya untuk keputusannya di makin dewasa, dia akan nanya, sebentar ya aku tanya mamaku dulu. Kan kayak misalnya saat kita misalnya ada orang nih ceritanya ngelamar, ya memang benar kita tanyakan juga ke orang tua, tapi kan kita juga mengambil keputusan gitu. Jangan termasuk di pekerjaan, nggak mungkin kan kita udah kerja terus kita disuruh ini, sebentar ya aku tanya mamaku dulu, ya kan nggak mungkin. Nah jadi membuat keputusan itu harus diajarin dari kecil. Dimulai dari pakai baju apa, terus kayak adik mau makan apa, oke mama buatin makanan ini yang adik mau, tapi harus dihabiskan ya. Jadi dikasih kayak misalnya, kamu milih ini, tapi kamu harus tahu kalau kamu milih ini kamu harus ngabisin nih makanannya, seperti itu ya. Jadi udah dilatih untuk bikin keputusan. Udah gitu kita harus berikan dukungan. Kayak misalnya anaknya nggak suka main piano, sukanya main tenis, ya kita dukung. Berarti kita dukung dia untuk dia suka olahraga. Jangan kita paksain maunya kita, gitu kan. Kita harus lihat minat dan bakatnya dia. Kalau kita maksain maunya kita, hasilnya nggak akan maksimal.
Contoh, saya punya teman seangkatan dulu di kedokteran. Orang tuanya paksa dia untuk jadi dokter. Sampai di DO pindah 3 universitas. Jadi tadinya di Atmajaya, masuk ke Trisakti, pindah ke Ukrida, ujung-ujungnya kuliah di Yarsi, ujung-ujungnya nggak jadi dokter. Ya ampun. Tapi dia jadi apa? Make up artist. Ya Allah. Iya, Mbak. Jadi maksudnya maksudnya ujung-ujungnya maksudnya kalau kita lihat potensinya dari awal, ya ujung-ujungnya dia akan jadi sesuai passionnya dia. Tapi kan dia nggak harus melalui jalan berliku. Dia harus begini-begini. Kita kan menghabiskan waktu, biaya, tenaga. Sedangkan ternyata passionnya di situ. Dan dia ternyata dengan profesinya sebagai makeup artist, dia sekarang terkenal. Dia punya bridal sendiri. Bahkan saya sering lihat dia sering rias kalau orang-orang yang bikin foto video prewedding yang Aksio itu kan dia bagus banget memang make up-nya. Jadi bakat itu kan sayang banget loh kalau nggak dikembangkan. Coba kalau dia paksain di kedokteran, ya mungkin dia ujung-ujungnya nggak akan jadi dokter juga, atau jadi dokter tapi ya dia akan menjalani hidup tuh dengan nggak bahagia gitu. Jadi kita harus memberikan dukungan sama anak kita. Jadi menghargai juga, oh dia minatnya apa ya kita dukung. Terus kita harus mengapresiasi ya. Jadi kalau misalnya oh dia bikin ini, ya sebetulnya sih nggak sesuai standar kita, cuma kita nggak boleh bilang ini jelek, waduh nilai kamu jelek, kamu tuh kurang, kamu kok ini nih, jangan gitu, kita pakai bahasa yang positif. Ini Kak sebetulnya ini udah bagus, tapi akan lebih bagus lagi loh kalau begini. Oh Kakak di sekolah nilainya udah baik, tapi kalau misalnya kita belajar lagi nih Kak ya, nanti Mama bantu deh, Mama ajarin, supaya kakak bisa lebih bagus lagi nilainya di semester depan. Jadi beda banget loh kata-kata positif sama kata-kata negatif. Kalau kita bilang kamu bodoh, jadi anak bodoh. Tapi kamu bilang, wah kamu pintar, ayo tingkatin lagi. Itu akan beda banget efeknya. Jadi bisa dilakukan dengan hal-hal seperti itu. Ya Bunda. Thank you, Masya Allah, keren banget jawabannya ya, dokter Ibu siapa tadi, Ibu Dwi ya. Terjawab ya pertanyaannya ya, lengkap banget ya, lengkap sekali pertanyaannya ya. Jadi memang beda ya mendidik anak-anak sekarang seperti kita dulu dididik sama orang tua ya, beda ya. Jadi sekarang memang anak kita akan tanya tuh apa sebabnya, ininya kenapa gitu. Kalau dulu kita jarang tanya kan ke orang tua kita, iya pokoknya aja. nurut aja, iya aja deh daripada dimarahin. Begini, alasannya apa, ininya apa gitu ya. Mudah-mudahan tips dari Dokter Ajeng tuh bisa menjadi pegangan kita ya dalam mendidik anak-anak kita. Oke, ada pertanyaan lagi ya dari Ibu Bunda Ratna Erlita. Izin tanya Dok, bagaimana cara bijak kita menghadapi anak kadang saat diminta sesuatu yang belum dituruti suka tantrum, dan satu lagi dokter sebaiknya usia berapa anak membaca? Terima kasih dokter. Jadi ini sering banget nih orang tua bingung nih, Dok anaknya tantrum nih, apalagi kalau tantrumnya di tempat umum, misalnya lagi ke mall nih ceritanya nih, ke toko mainan, gak dibeliin tuh mainan, dia pinginnya ini robot ini yang terbaru, nggak dibeliin, dia ngamuk-ngamuk tuh, nangis, guling-guling, sampai wah membahayakan dirinya. Nah itu kan nggak, kita sampai bingung ya, aduh mesti gimana, kita emosi, ingin kita ini anaknya, semakin kita emosi, anaknya tambah emosi, akhirnya nggak selesai-selesai, akhirnya tambah heboh, terus orang-orang ngeliatin, akhirnya kita malah ya udahlah daripada diliatin orang, kasih aja deh keinginannya. Nah, itu kan sering nih ceritanya, skenarionya seperti itu yang sering terjadi ya. Jadi sebetulnya apa sih tantrum itu? Jadi anak itu tantrum tuh bisa menangis, meraung, berguling, berteriak, dan untuk mengungkapkan, mengekspresikan keinginannya. Kenapa bisa tantrum? Bisa aja untuk meredakan frustasinya. Dia pingin itu, tapi dia nggak dapet, dia pingin gitu. Terus dia mengekspresikan apa sih yang diekspresikan, perasaannya, kebutuhannya, dan juga keinginannya. Atau mungkin dia udah lapar, dia kesel, dia tantrum. Atau dia udah bosan, haus, udah capek nih jalan-jalan di mall, bisa aja dia tantrum. Tapi kita harus hati-hati membaca si tantrum ini. Kenapa? Karena bisa aja anak mampu membaca situasi. Oh, kalau aku begini nih, mamaku pasti memberikan sesuai yang aku inginkan. Jadi kita harus hati-hati.
Ya, tenang aja, itu akan berkurang sesuai dengan bertambahnya usia. Biasanya tantrum itu kan terjadi pada anak toddler ya, jadi sekitar 1-4 tahun. Nah, cara menangani tantrum itu kita harus tetap tenang. Jadi jangan anaknya tantrum, kita emosi. Tambah kita emosi, anaknya tambah tantrum lagi. Jadi kita tetap tenang, kita bicara lembut. Kenapa sih kakak ngamuk? Hindari dulu hukuman fisik. Jadi jangan anak tantrum malah kita pukul, kita cubit, wah tambah heboh lagi. Pernah lihat nggak gambar fotonya Kate Middleton, anaknya lagi tantrum terus dia ikut jongkok sama Prince William gitu ya. Oh dia ngomong sama anaknya. Jadi bicara sejajar ya, mata dengan mata gitu. Tenangkan. Kenapa? Terus kalau bisa alihkan. Tuh coba tuh lihat mainan yang itu. Itu coba, itu lebih bagus loh. Jadi kita gitu. Ungkapkan empati. Jadi ya udah, jangan itu, nanti aja. Kita kan bisa beli lain kali. Nanti ya, tunggu papa gajian dulu. Kita bisa tenangkan seperti itu. Terus pastikan lingkungan sekitarnya aman. Jangan sampai nih, dia guling-guling di sampingnya ada kaca gitu kan bahaya. Malah kena, nanti ada jadi sesuatu trauma malah. Ya kan? Terus kita peluk dengan cinta. Alihkan perhatiannya. Jadi itu mengatasi tantrum tuh seperti itu. Ya. Jadi itu hal yang normal tantrum pada anak, akan tidak normal kalau dia terjadi lebih dari 2 kali dalam sehari. Dan emosinya meledak-ledak sampai membahayakan dirinya dan lingkungan. Nah, itu harus konsultasi kalau udah seperti itu. Tapi kalau ya tantrumnya misalnya dia pingin sesuatu nggak tercapai, ya itu wajar gitu. Ya cuma kitanya jangan ikutan emosi gitu. Jadi harus tenang gitu. Iya, kadang-kadang nggak sabar itu ya, Dok ya, kalau anak lagi gitu. Nah, Belum lama tuh lihat anak tantrum di depan Alfa, wah udah guling-guling itu mamanya, barangnya udah kacau udah semua. Mamanya tinggal akhirnya. Akhirnya ya apa, dinegosiasi lagi ya, diajarin lagi sama kita ya, gitu. Nah, terus tadi pertanyaan kedua, kapan sih belajar baca tulis? Ya kalau di penelitian di Rusia ya di umur 6-7 tahun ya. Tapi kan sebetulnya itu kan maksudnya gini, kalau di sini nggak bisa diterapin ya, kayak mana diterapin? Ya memang secara siapnya itu baca tulis 6-7 tahun. Tapi kan di sini kalau syarat masuk SD harus udah bisa baca tulis. Iya, berarti kan otomatis di TK itu harus diajarin dong. Nah, cuma gini, kita gimana cara ngajarinya dengan menyenangkan. Di usia 4-5 tahun itu ada namanya pre-writing skill sama pre-reading skill. Jadi kayak misalnya, oh ada gambar nih huruf A, B, titik-titik bentuknya. Kita suruh dulu anak kita, oh megang yang benar tuh motorik halusnya gimana sih cara megang pensil. Oh menghubungkan titik-titik itu seperti apa gitu. Terus kita ajarin pakai gambar, tebak-tebakan ini apel, berarti huruf A itu untuk apel, B untuk buku, kayak gitu. Jadi bentuknya permainan-permainan. Jadi kalau ngajarin anak-anak di usia pre-reading atau pre-reading, nggak boleh dipaksa, kita marah-marahin, nggak bisa, ayo begini. Enggak, kan emang belum waktunya. Jadi ngajarin ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, karena mau masuk SD harus udah bisa baca tulis. Kalau di kita, ya kan, itu persyaratan kan, kalau mau masuk SD di sini. Ya, kita ngajarin, tapi ngajarinnya dengan menyenangkan. Kalaupun dia masih kebalik-balik antara B kebalik mulu dok sama D, ya wajar karena memang otak kanan dan kiri belum terhubung dengan baik. Nah, untuk melatih hubungan otak kiri dan kanan gimana? Permainan. Ayo angkat kaki, angkat tangan. Kan kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, itu jadi untuk melatih keseimbangan otak dan kiri, kanan dan kiri. Jadi bisa dengan latihan fisik. Seperti itu, ya. Waduh, lengkap banget ya. Memang itu dilema nih orang tua ya, anak-anak yang masuk SD belum bisa. Waduh, gimana caranya ya? Tadi ada tips tuh dari Dokter Ajeng ya, bahwa ajarin dengan happy ya, ada masa-masanya ya, jadi nggak bisa paksa ya. Tapi ya insya Allah lah pasti kalau sabar bisa ya. Oke, ini ayah bunda ya dapat tips. Oke, ini pertanyaan makin banyak, makin seru ya. Aduh ya, oke. Tapi kita lihat lagi ya video berikut ini nih, cuplikan video ini ya. Silakan.
aku juga pengen anak-anak aku, Rafathar ataupun adiknya Rafathar ini bisa jadi orang yang lebih hebat dari papanya. Aku baru tahu nih ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan dana pendidikan. Aku juga baru tahu ternyata itu tuh adalah asuransi jiwa dari Prudential. Tadinya sempat bingung kenapa ya asuransi jiwa, katanya asuransi nggak bisa buat dana pendidikan dan juga nggak bisa disamain. Tapi ternyata enggak. Ada yang namanya asuransi jiwa syariah Pru Cerah. Ya amit-amit nauzubillah min dzalik, aku sama Raffi gitu ada kenapa gitu. Nah, itu tetap akan dana itu akan tetap berjalan. Karena Pru Cerah ini memberikan manfaat berupa dana pendidikan yang akan diberikan secara sekaligus sesuai dengan ketentuan polisnya. Jadi ini bisa dipakai untuk bayar masuk sekolah, untuk kuliah anak. Selain itu juga manfaatnya dana bulanan yang akan diberikan setiap bulannya selama 4 tahun sesuai dengan ketentuan polis. Ya, itu ya. Jadi selain kita tahu skillnya, tahu ilmunya bagaimana mendidik anak, tentunya kita pengen dong anak-anak kita punya cita-cita yang bisa diwujudkan ya. Nah, sebagai ayah bunda kita mempersiapkan itu baik kemampuan intelektual, emosional semua anak-anak kita, dan tentunya kita juga mempersiapkan bagaimana cita-cita tersebut bisa diwujudkan. Salah satunya adalah dengan Pru Cerah ya, program dari Prudential Syariah buat masyarakat Indonesia. Oke ya. Lanjut ke pertanyaan berikut ya, tadi adalah sudah dari Ibu Ratna. Sekarang kita ke pertanyaan berikut ya. Sebentar ya. Oke, dari Pak Muhammad Tarmiji Tahir. Wah, keren banget nih namanya, Masya Allah ya. Izin pertama, dokter, sebagai orang tua bagaimana cara kita menghadapi anak yang hiperaktif nih? Gimana nih dok? Gitu. Oke. Silakan dok. Yang pertama, terima kasih pertanyaannya Pak Tarmiji. Jadi pastikan dulu anak itu hanya sekedar aktif karena hiperaktif, bukan hiperaktif karena suatu gangguan. Beda ya. Jadi tegakin dulu diagnosisnya. Ini hiperaktifnya tuh masih wajar, memang karena usia segitu dia lagi mengeksplor dan lagi aktif-aktifnya, atau sudah mengganggu nih, sampai benar-benar mudah teralihkan, dia benar-benar lari-lari nggak bisa dikendalikan. Nah, jadi kita harus pastikan dulu diagnosanya tegak. Karena akan beda sekali penanganannya. Kalau memang itu karena suatu gangguan, berarti kan harus ada terapi, harus ada behavioral terapi ya, jadi harus kita bikin suatu kebiasaan seperti itu. Tapi kalau masih hiperaktif yang wajar, yang bisa kita lakukan adalah memberikan aktivitas. Jadi anaknya hiperaktif, ya udah kita berikan aktivitas fisik. Contoh, ayo pagi-pagi daripada dia hiperaktif, ayo naik sepeda sama papa pagi-pagi. Oke. Pagi-pagi misalnya papanya nih, hari Sabtu ayo main bola sama papanya. Jadi papanya jangan udah di rumah capek nonton TV aja habis itu bobo, atau misalnya hari Sabtu libur main game aja papanya juga, ya akhirnya kan anaknya nggak ada temennya buat bermain. Jadi berikan aktivitas fisik ya untuk anak-anak yang memang aktif dalam khususnya hiperaktif ini gitu. Nah udah gitu setelah itu juga harus buat aturan yang jelas di rumah. Misalnya gini, nggak boleh begini ya, maksudnya kamu boleh aktif tapi hati-hati jangan lempar barang, kamu jangan main di situ, jangan sampai ini pecah ya. Jadi kita di rumah harus bikin aturan jelas. Oke, kamu boleh berantakin tapi harus rapikan ya. Jadi mainan boleh kamu ajak-ajak tapi kamu harus rapikan gitu. Jadi gitu. Terus ajak tadi ya olahraga bersama ya, selain aktivitas fisik itu salah satunya olahraga bersama. Terus kasih bola karet itu juga bisa untuk mengalihkan perhatian. Terus kurangi hal-hal yang bisa mendistraksi anak, kayak misalnya misalnya apakah nonton TV, atau kan misalnya dia senang banget sama tontonan ini nih, dia hiperaktif karena dia niru tokoh yang kartun yang ditontonnya. Nah itu bisa juga. Terus kadang bantu untuk bikin to-do list, kayak misalnya anaknya umur berapa, ayo kak misalnya jam segini mandi ya sama mama ya, ayo kak kakak aktif bantuin mama nih di dapur, misalnya masukin jeruk nih ke keranjang, terus kita cuci ini nih, terus kita masukin kulkas ya, kasih to-do list aja seperti itu. Nah, terus jangan lupa juga untuk kalau kita bisa menyelesaikan tugas, kita kasih pujian. Wah, pinter ya, kakak bisa menyelesaikan tugas. Nah, kalau emang karena suatu gangguan, kita perlu terapi perilaku. Nah, itu beda cerita lagi. Tentunya harus konsultasi ke ahli, ya. Terima kasih.
Oke, jadi cek dulu apakah benar repair aktif atau tidak ya. Terus kalau tahu anak kita aktif, kita juga berikan challenge-challenge buat anak kita agar tersalurkan. Thank you ya Dok, Pak Muhammad Tarmizi terjawab ya. Oke ya. Selanjutnya pertanyaan berikut adalah dari Vivit Novi Erdika. Selamat malam Dok, bagaimana cara untuk mengalihkan anak yang hobi main game? Nah, sekarang kayaknya banyak nih Dok, karena selama pandemi kan anak-anak di rumah ya, terus sekolah juga online juga kan ya, terus otomatis rata-rata anak punya handphone ya, dari situ akhirnya gamesnya. Nah, bagaimana hobi akhirnya menjadi keterusan, kebiasaan, dan lebih bagaimana biar mereka lebih bertanggung jawab untuk menjadi peran sebagai pelajar ya. Ini kayaknya nggak semua usia nih anak-anak Ya, nih Dok. kayaknya nggak cuma anak-anak sih Pak, sekarang sampai bapak-bapak juga Oh, main game. bapak Apalagi juga. sekarang gamenya katanya bisa jual senjata apa yang di game itu bisa menghasilkan uang. Jadi banyak sekali Iya, bapak-bapak juga betul. suka main Iya. game. Jadi gini, sebetulnya main game itu kan salah satu bentuk rekreasi juga. Cuma jangan sampai ada suatu adiksi. Jadi edik. Jadi ya, benar-benar dia sampai gara-gara main game dia lupa waktu, nggak mau mandi, nggak mau makan. Nah itu. Saya pernah punya kasus seperti itu. Jadi ada pasien saya benar-benar main game sampai diperiksa ke dokter disuruh tidur, gamenya nggak mau dilepas. Sampai sama mamanya ditarik-tarik sampai dimarah-marahin, tetap nggak mau dilepas. Jadi itu kalau itu udah namanya adiksi ya. Jadi kita harus kasih waktunya nih. Kita harus tahu ini anak usia berapa. Main gamenya sehari kita kasih aturan main. Oke, boleh main game, tapi nggak boleh lebih dari sejam sehari. Kalau misalnya hari libur, oke, boleh kita tambah jadi 2 jam. Tapi jangan kita larang kalau kita nggak ngasih pengganti. Contoh, kita ngelarang dia main game, tapi kitanya nggak ada buat dia. Kita juga main game, nggak ngasih contoh yang benar. Atau kita juga main handphone karena memang kerjaan kita, wah banyak belum selesai. Apalagi kadang-kadang sekarang ya Pak Gayu kan orang dengan adanya banyak yang WFH, belum work from office, orang pikir WFH tuh santai, ternyata enggak, malah kerjaannya enggak selesai-selesai. Iya, Yang betul. harusnya meeting udah selesai, udah bukan jam kerja, malah malam kita masih pegang HP, klien masih telepon-telepon. Jadi akhirnya ya udah kita nggak bisa kan, maksudnya ya kita ngomong begini ke anak, tapi kita sendiri nggak bisa kayak gitu. Nah makanya kita harus memberikan waktu kita juga ke anak. Kayak misalnya, oke, kita nggak ngebolehin dia main game, tapi pengganti aktivitasnya apa? Oke, sore-sore mau naik sepeda bareng boleh. Kalau misalnya kita udah selesai, misalnya, selesai kerja, kalau di rumah kan jam 5 teng, oke kita naik sepeda bareng gitu. Atau kita bikinin aktivitas, misalnya, jam segini kita main monopoli yuk. Kita pengganti main gamenya apa? Harus ada. Jangan Iya, kita ngelarang, betul. tapi kita nggak ngasih pengganti. Akhirnya kan dianya sebel. Iya, Aduh, kita dilarang doang. Mama bisanya ngelarang aja, tapi mama sendiri kayak begitu. Kan pasti akan begitu jawabnya. Apalagi kalau anak remaja udah susah. Ya kan? Betul. Salah satunya gini, oke, misalnya kita kasih to-do list. Oh, dia sukanya musik. Ya udah kamu bikin musik. Atau bahkan kalau memang gamenya itu suatu passionnya dia, bisa kan game itu dia daripada main game gak jelas, belajar jadi membuat game. Kan ada sekarang tuh yang kursus-kursus bikin game macam-macam kan sekarang anak-anak sekarang dari SD ada yang suka coding itu kan. Iya. Itu kan salah satunya bikin game sendiri. Jadi akhirnya aktivitas yang seakan-akan kita lihat main game ini mengganggu belajar nih, tapi bisa jadi itu bisa jadi profesi di masa depan. Jadi memang tergantung kita ngelihatnya dari sisi apa gitu. Tapi ya kita harus kasih dia tanggung jawab sih. Jadi gini, oke kamu ada waktunya main, tapi jamnya dari jam segini sampai jam segini. Di luar jam itu ya kamu nggak boleh. Ini jamnya belajar jam segini sampai jam segini. Ini jamnya tidur, ini jamnya makan. Ayo kita bikin aktivitas di rumah jam segini sampai jam segini. Gitu. Ya, semoga membantu. Oke, terjawab ya. Ibu Vivit Novi ya. Jadi itu nggak bisa kita hindari ya. Jadi sebagai orang tua harus contohin. Biasanya anak saya juga pinter juga tuh, saya lihat kalau saya megang handphone dia langsung tuh pegang handphone. Saya kadang-kadang wah udah tahu. Ya begitu ya, jadi memang dilema semua orang tua, tapi memang kasih waktu, saya juga kasih waktu buat anak saya, oke jam segini sampai jam segini boleh, jam segini saat ini gitu kan, seperti itu ya. Jadi ada waktu dan ada alternatif pengganti mainannya ya. Kadang suka tanya,
ada ide nggak? Aku main apa nih? Aku main apa nih? Saya tahu kalau kita nggak punya ide, pasti dia akan larinya ke sana. Jadi memang mesti kreatif ya dok ya. Kita sebagai orang ayah bunda ya, mesti kasih alternatif mainan apapun ya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi dari Ahmad Mujadi. Ditanya dok, seberapa penting faktor nutrisi untuk tumbuh kembang anak dan kecerdasannya? Dan apakah ada nutrisi khusus untuk perkembangan otak dan kecerdasan? Penting banget, kan tadi kan kebutuhan anak itu kan mendidik anak tuh ada asa, asi, asuh. Nah nutrisi itu termasuk yang asuh ya. Jadi tadi ternyata pembentukan otak itu di berapa tahun pertama? Paling besar itu di 2-3 tahun pertama. Tadi neuron-neuronnya itu kan sampai umur 3 tahun itu 700 koneksi per detik. Jadi kayak komputer tuh kecepatannya cepet banget gitu loh. Nah, nutrisi itu penting kan nggak cuma satu hal aja, tapi semua gizi seimbang, yaitu makronutrien dan mikro. Jadi ada karbohidrat, lemak, protein, dan juga vitamin mineral. Yang penting itu buat perkembangan otak itu tadi protein. Terus jangan lupa zat besi. Karena anak yang anemia itu ada gangguan konsentrasi, sering ngerasa ngantuk, letih, lesu. Terus jangan lupa AADHA, itu juga penting loh untuk perkembangan otak. Itu biasanya kan ada di ikan-ikan laut dalam ya. Nggak harus keren ya, ada orang berpikiran, oh harus ikan salmon ya. Enggak kok, ikan lele, patin juga boleh. Jadi ternyata kayak ikan, jadi maksudnya kearifan lokal itu juga bagus gitu. Cuma kan gengsi kali ya, oh makan ikan kembung, padahal kandungan ADHA-nya bahkan lebih tinggi daripada si salmon. Cuma kan nggak keren kali ya kalau makan ikan kembung, karena namanya mungkin ikan kembung gitu. Kalau ikan salmon kesannya kan wah, padahal enggak, sama aja isinya. Kita banyak sumber-sumber nutrisi yang lain gitu. Kayak zat besi ada di ati ayam gitu, ada di daging sapi kayak gitu. Jadi diperoleh dari makanan ya. Kalau memang tidak terpenuhi dari sumber makanan, boleh diberikan suplementasi tambahan. Oke, jadi nggak pasti salmon ya, jadi ikan lele, ikan kembung juga nggak apa-apa ya dok ya, yang penting dapat itu ya, nggak harus ini ya. Bu Dahlia makan ikan kembung atau apa Bu Dahlia? Ikan tuna. Ikan tuna, bagus juga kok itu kan. Cakalang. Dia di laut sih dia tinggalnya ya. Ikan cuek. Oke, lagi dok. Aduh, banyak banget ilmunya nih. Dari Veronica Dewi. Coba dok, bagaimana cara yang sebaiknya dilakukan untuk melatih perkembangan emosi dan sosialisasi anak, khususnya di masa pandemik ini? Nah, agak susah ini melatih sosialisasi. Nah, ini balada COVID ya. Jadi kita nyebutnya, bukan kita ya, saya nyebutnya itu generasi COVID. Jadi kasihan banget memang anak-anak yang lahir tahun 2020-2021 ini. Kalau sebelum COVID itu enak banget ya, namanya kita kumpul keluarga ya. Kita namanya ada playdate ya, kita punya teman, ketemu teman sama-sama bawa anak. Tiap minggu ke mall, tiap minggu jalan-jalan juga nggak ada masalah, langsung cap cis cus go. Nah, kalau sekarang kan ya nggak mungkin juga kita begitu dengan seperti zaman dahulu gitu. Pasti ada hal-hal yang disesuaikan. Tapi saya harus mengingatkan satu hal ya Bu ya. Jadi COVID ini kita nggak tahu sampai kapan. Kita pikir dulu 2021 udah bebas COVID, ternyata enggak. Kita pikir 2022 bebas COVID, ternyata enggak. Tapi bukan berarti kita hidup dalam ketakutan. Kita waspada tapi tidak hidup dalam ketakutan, kita nggak berbuat apa-apa, enggak. Kita dituntut untuk kreatif dan bisa beradaptasi. Kalau masih 1 bulan, 2 bulan pertama yang zaman-zaman lockdown, kita masih belum tahu, seperti ini COVID, ini. Kalau sekarang kita harus beradaptasi. Jadi kehidupan harus terus berjalan, kayak seorang ayah harus terus bekerja kan, misalnya untuk mencari nafkah, anak-anak sekolah gitu. Cuma kita melakukannya dengan protokol kesehatan. Nah, gimana cara anak bersosialisasi? Ajarin dulu bersosialisasi di rumah. Jangan kita cuekin, kitanya sibuk sendiri sama kerjaan rumah, anak dicuekin. Kita bikin aktivitas bersama. Di rumah banyak banget loh aktivitas bersama. Kayak misalnya, ya tadi berenang, bikin kolam-kolangan di depan rumah. Kita ikut nyemplung juga. Kita masukin bola ke dalam ember, kita bikin lomba-lombaan, cepet-cepetan, naik sepeda bareng. Jadi seperti itu sosialisasinya. Nah, anak yang di atas 2 tahun, kita mau bawa nih ke taman misalnya. Kita lihat dulu siklusnya, misalnya gini,
wah siklusnya lagi COVID lagi tinggi banget, ya udah kita tahan diri dulu, kita diem di rumah. Tapi kayak misalnya yang terjadi 3 bulan kemarin tuh, bulan Oktober, November, Desember, pas angkanya lagi turun, boleh tuh kita bawa keluar rumah, apalagi yang tempat terbuka. Tapi kita lihat-lihat, misalnya kita mau janjian ketemuan sama sepupunya, pastiin dulu sepupunya sehat. Jangan sepupunya lagi pilek kita ketemu. Kita kan nggak tahu pileknya kenapa, apakah benar-benar flu, apakah benar-benar COVID. Jadi kita bisa seperti itu. Jadi sosialisasi lakukan dulu di rumah. Lalu sosialisasi dengan orang lain bisa dengan video call, walaupun tidak efektif. Kalau yang efektif kita bisa pilih, oke, saat siklusnya lagi turun, kita bisa bermain keluar rumah. Anak yang di atas 2 tahun pakai masker, ya. Kalau misalnya masih baby, ya kita dari jaga jarak, kan kita nggak bolehin orang dong cium-cium bayi kita, dan yang dewasa dong yang harus benar-benar pakai masker, protokol kesehatan, nggak boleh dipegang-pegang kayak dulu, bayinya lucu dicium-cium, dicubit-cubit, nggak bisa kayak gitu. Kalau mau janjian playdate harus pastiin dulu teman playdate-nya itu sehat, keluarga yang mau di playdate ini tuh sehat, kayak mau ketemu sama sepupu aja, sepupunya harus dipastiin sehat, lagi nggak sakit. Jangan sampai orang lagi batuk pilek kita ajak main bareng, kan akhirnya jadi ketularan. Jadi seperti itu ya, kita harus jaga rambu-rambunya. Untuk melatih emosional tadi ya kita kasih contoh, kitanya juga jangan berperilaku emosional. Kalau kita gampang emosi, anak kita mencontoh melihat kita. Nah kalau misalnya dia melakukan kesalahan, kita jangan, kakak begini ya, kita nggak boleh gitu. Kita harus kasih tahu yang salah itu perilakunya, bukan orangnya. Kayak misalnya, kakak tindakan kakak itu nggak benar. Nanti ini bisa begini loh, kakak sebaiknya harus begini ya, gitu. Jadi kita bisa mendidik seperti itu, ya. Semoga membantu. Oke, terima kasih jawabannya. Smart sekali jawabannya ya buat kita semua nih. Jadi tahu bagaimana nih kendala-kendalanya saat ini ya. Bagaimana menghadapinya. Kembali lagi ke kita ya. Harus sebagai ayah bunda mesti tenang dan mesti kreatif sekarang ya dengan kondisi ini ya. Baru kemarin udah agak happy itu anak-anak udah mulai sekolah. Sekarang anak-anak sudah harus masuk lagi online lagi ya. Iya, karena ada beberapa ya yang ternyata COVID-nya sudah mulai ada lagi nih gitu. Oke ya, banyak banget pertanyaannya nih kalau diterusin ya, tapi waktu kita agak terbatas. Oke, boleh deh saya pilih lagi ya. Ada beberapa sih ada yang mirip, tapi ada nih. Dok, bagaimana menghadapi sibling rivalry? Anak saya pertama dan kedua jarak 15 bulan. Setiap kali suka ribut kecil dan rebutan. Tidak ada yang mau mengalah, padahal sudah masing-masing benda yang sama percis ya. Jadi kalau beli udah sama-sama, tapi suka rebutan. Saya sudah omongin baik-baik, tapi masih suka ribut kecil. Apakah wajar dok? Saya harus gimana nih? Selisihnya dekatnya 15 bulan. Ya, jadi sibling rivalry itu pasti sering terjadi, apalagi kalau jaraknya dekat ya. Kenapa? Karena ya memang kadang-kadang bukan cuma anaknya yang belum siap untuk ada si adik baru atau sebagai saingannya, tapi kadang-kadang ibunya sendiri juga belum siap. Kayak misalnya keseringan tuh kesundulan, jadi makanya jaraknya dekat gitu kan. Atau juga memang anaknya lagi deket-deketnya sama mamahnya, terus tiba-tiba ada si adik, akhirnya perhatian mama teralih kepada anak. Jadi sebetulnya bagaimana sih cara menghadapi sibling rivalry ini? Jadi yang pertama sebetulnya sebelum si adik lahir harusnya disiapin dulu. Kayak misalnya yang biasanya nempel sama mama, cobalah si kakak ini coba ada si profil papa nih. Papa jangan cuma kerja cari uang, papa harus terlibat juga nih ikut mendidik anak, bermain sama anak. Jadi yang biasanya si kakak cuma nempel sama mama, taunya cuma mama, ada sosok papa yang benar-benar aktif nih ya. Udah gitu kalau bisa punya teman selain si papa, kayak misalnya ada tetangga sebelah si kakak ini, jadi itu mainnya. Jadi dia begitu ada yang baru dia merasa ya udah aku juga punya teman yang lain kok selain si mama. Jadi dia nggak benar-benar merasa yang ya aku ditinggalin ya, mama kok lebih sayang sama adik gitu. Nah terus kita ajarin juga dia untuk memperlakukan adik dengan baik. Ayo sayang adiknya, ayo kakak ajarin adik yuk. Jadi ajak aktivitas bersama yang melibatkan, apalagi anaknya itu udah lumayan gede ya, karena suka ribut nih, udah bisa berebutan mainan walaupun dikasih mainan yang sama. Karena kenapa? Karena dia pasti pingin perhatian lebih gitu.
Jangan-jangan dia ribut untuk menarik perhatian kita. Dia pingin tahu nih, mama nanti ngebela siapa ya, aku apa adek gitu. Jadi kalau lagi ribut gitu, alihkan perhatiannya. Ayo daripada berebutan mainan, kita sama-sama main itu yuk. Kita ajak anaknya, misalnya main yang lain, alihkan perhatiannya. Nah, terus ajarin ya sentuhan lembut ya kalau anaknya masih bayi, sibling rivalry, ayo coba disayang adiknya, ayo kakak disayang kakaknya gitu. Jadi kayak gitu tuh harus udah diajarin. Nah, terus kita harus adil kayak misalnya, oke, kita misalnya lagi megang adik, misalnya anaknya masih kecil banget nih. Berarti ya udah papa main sama kakak gitu, atau kakak main sama nenek. Jadi jangan kakaknya dicuekin terus ngelihat, aduh aku udah disapi sedangkan adekku nyusu. Karena ada loh pasien saya udah disapi, adeknya lahir, adeknya netek, tiap adeknya mau netek kakaknya ngamuk. Jadi mamahnya diambil, dia nggak mau gitu. Jadi sibling rivalry itu anak juga bisa kayak gitu. Terus kita harus kasih sayang ya yang sama ya. Jadi kita harus membuat tiap anak itu merasa diperlakukan istimewa gitu. Jadi kadang ada waktunya, oh mama sama kakak, terus mama sama adik, papa sama kakak, papa sama adik. Terus ada saatnya juga kita beraktivitas bersama, ayo kita bareng-bareng yuk, kita bertiga kita lakuin ini ya, ayo cepet-cepetan gitu. Jadi seperti itu sih cara untuk mengatasi sibling rivalry. Oke, thank you dok. Terjawab ya Bunda ya. Satu lagi dok, nih kayaknya jawabannya sih nggak terlalu banyak ya. Izin bertanya dari Heni, apakah anak hiperaktif itu berpengaruh dengan konsumsi vitamin-vitamin dok? Jadi sebetulnya hiperaktif itu kan harus dibedakan. Apakah hiperaktifnya itu memang hiperaktif yang masih wajar karena memang usia segitu kan ada usianya anak-anak tuh mengeksplor ya, lari ke sana kemari, pingin tahu ini itu, dia pingin ngambil ini tapi karena nggak bisa akhirnya berantakin semuanya. Atau memang sudah menjadi suatu gangguan yang hiperaktifnya itu bisa sampai membahayakan diri, membahayakan lingkungan, benar-benar tidak terkontrol. Hubungannya dengan vitamin sih sampai saat ini belum ada penelitiannya ya, dan memang banyak kayak obat-obat yang mengklaim ini bisa, kalau minum ini bisa mengatasi hiperaktif, minum ini mengatasi terlambat bicara. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi yang penting untuk mengatasi hiperaktif itu adalah terapi perilaku. Kayak tadi, kita harus kasih aturan main seperti ini, kita kasih aktivitas fisik seperti ini. Jadi hiperaktifnya itu bisa lebih terarah gitu kalau memang masih hiperaktif yang wajar. Kita kasih tugas-tugas to-do list-nya seperti ini gitu. Oke. Jadi sebelum menyatakan anak itu hiperaktif, kita harus tahu apakah benar-benar nih hiperaktif yang wajar atau positif, baik-baik aja. Jadi nggak bisa menjudge bahwa ini anak hiperaktif gitu ya. Kecuali udah membahayakan, baru tuh kita harus terapi, kita harus konsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis yang mau lebih memahami ya. Jadi nggak selalu menyatakan itu bahwa anak hiperaktif gitu, baru diteliti lebih lanjut. Tapi secara umum sih nggak ada vitamin-vitamin yang terkait, nggak ada membuat anak hiperaktif. Kayak pemakaian MSG belum ada penelitiannya sih, katanya kalau kebanyakan generasi mungkin bisa jadi hiperaktif, sering kan kayak gitu. Oke, thank you banget, keren banget ya. Kelihatannya kita nggak bisa jawab, pertanyaan masih ada, nah kita screenshot ya, nanti coba kita sampaikan ke dokter. Oke, kita lihat video berikut, habis itu saya akan kasih 5 penanya terbaik nih untuk ayah bunda semua. Tentunya ada hadiah buat ayah bunda, nanti Bu Dahlia yang akan sampaikan apa itu hadiahnya. Oke, silahkan videonya. Setiap orang tua pasti ingin anaknya bisa menyelesaikan sekolah sampai kuliah nanti. Orang tua yang bertanggung jawab tentunya akan bersusah payah celengin uang kuliah untuk anaknya. Mulai menabung sejak dini adalah keputusan terbaik karena akan menjadi lebih ringan tabungan setiap bulannya. Namun, selama periode menabung, di mana terkadang bisa memakan waktu belasan tahun, apakah ada kepastian orang tua pasti sehat terus? Bisakah kemungkinan di tengah jalan orang tuanya sakit, cacat, ataupun meninggal, sehingga tidak mampu melanjutkan tabungan untuk anaknya? Bagaimana jika ada tabungan seperti ini? Orang tua menabung sejak anak masih kecil hingga anak dewasa, atau bisa juga memilih hanya menabung 5 tahun saja. Saat anak hendak kuliah, tersedia dana untuk penarikan tunai sekaligus, di mana dana ini bisa digunakan sebagai uang pangkal kuliah.
Setelah itu, setiap bulannya tersedia dana untuk penarikan berkala selama 4 tahun ke depan hingga anak lulus kuliah. Apa hebatnya tabungan ini? Bukankah saya menabung sendiri juga bisa? Ya, tentu bisa. Apabila kita bisa yakin pasti sehat terus. Namun, yang namanya resiko kehidupan bisa saja datang ke setiap orang. Di tengah masa menabung, orang tua bisa saja terjadi sakit kritis, cacat tetap letak ataupun meninggal. Tentunya tabungan kita bisa stop saat itu juga. Nah, kalau tabungan ini bisa diteruskan secara otomatis loh, hingga periode menabung yang direncanakan selesai. Sehingga uang pangkal kuliah pasti tersedia, dan uang bulanannya pun juga pasti tersedia. Keren banget kan? Belum lagi ada bonus tambahan loh, berupa tambahan tunai berkala setiap akhir tahunnya dan tambahan di manfaat akhir jika ada. Kalau anaknya meninggal dunia sebelum selesai menabung gimana? Tenang saja, seluruh tabungan yang pernah disetor akan dikembalikan plus nilai tunai yang terbentuk. Itulah perbedaan jika tabung sendiri, ibarat orang tua mau mengajak anaknya ke lantai 18 menggunakan tangga. Jika orang tuanya sehat-sehat terus, pastinya bisa mengantar anaknya sampai tujuan. Namun, jika tengah jalan orang tuanya sakit, cacat, ataupun meninggal, maka anaknya tidak mungkin mencapai lantai 18. Sedangkan menabung di perut cerah, ibarat orang tua mau mengajak anaknya ke lantai 18 menggunakan lift. Waktu masuk lift, sudah pencet tombol 18. Jika tengah jalan orang tuanya sakit, cacat, atau meninggal, anaknya pasti tetap akan sampai di lantai 18. Perut cerah, wujudkan masa depan cerah buah hati dengan pendidikan tinggi. Oke, itu adalah salah satu program dari Prudensial Syariah Perut Cerah. Ayah bunda sekalian ya, yang mempersiapkan pendidikan anak sejak dini. Jadi sejak anak kita masih kecil kita persiapkan untuk biaya kuliahnya ya. Dari sekarang kita bisa hitung berapa kuliahnya, kita estimasikan di mana mau kuliah, kita bisa hitung dan kita akan atur, alokasikan berapa yang bisa disisihkan untuk dialokasikan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Sekaligus memproteksi apabila terjadi resiko dengan orang tua sebagai pencari nafkah sehingga terpaksa orang tua tidak bisa mendampingi anak-anaknya karena atas qadarullah dari Allah, tapi menjamin anak tetap bisa kuliah walaupun walaupun orang tua bisa mendampingi atau tidak. Tentunya ini sangat penting sekali untuk dipersiapkan selain bekal bagaimana membuat anak-anak kita sehat dan cerdas dengan tadi yang disampaikan oleh pemaparan oleh Dokter Ajeng yang luar biasa, dan sebagai ayah bunda kita juga mempersiapkan itu dari sekarang. Oke, terima kasih. Terima kasih Semuanya, audiens semua, rekan-rekan hebat, ayah bunda yang hebat, yang kuat. Terima kasih spesial buat Dokter Ajeng Indri Lestari untuk waktunya dan ilmunya, buat Dokter Evin juga, dan spesial juga buat Pak Nadir yang gak bosan-bosan.